Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifikatif, D. Deduktif, E. Induktif. Jawabannya adalah C. Saintifikatif. Pembahasan. A. Konstruktivisme adalah membentuk konsep sendiri. B. Kontekstual adalah membuat pembelajaran bermakna. C. Saintifikatif adalah pembelajaran aktif 5M. D. Deduktif adalah pakem konsep berpikir logis. E. Induktif adalah terampil membuat kesimpulan. 2. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan di hasilnya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dirancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Jawabannya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. Pembahasan. Menurut Bosch dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau MPBP adalah model pembelajaran menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. 3. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait, baik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Jawabannya adalah D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Pembahasan. Kriteria kenaikan kelas Permendikbud nomor 23/2016 1. KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik. 2. KI 3 dan KI 4 tuntas. 3. Nilai di bawah KKM atau tidak tuntas tidak lebih dari 3. 4. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE atau alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, E. Gambar. Jawabannya adalah A. Bagan. Pembahasan. Bagan merupakan media pembantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. 5. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus. A. KD, B. KI, C. Penilaian, D. Pembelajaran, E. Materi. Jawabannya adalah A. KD. Pembahasan. Kompetensi dasar atau KD merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam satuan pendidikan jenjang dan mata pelajaran tertentu. 6. Pak Edi sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Problem-based learning,
B. Project-based learning. C. Contextual teaching and learning. D. Inquiry learning. E. Cooperative learning. Jawabannya adalah C. Contextual teaching and learning. Pembahasan. Problem-based learning merupakan pembelajaran berbasis masalah. Project-based learning merupakan tugas atau proyek dan bimbingan terencana. Contextual teaching and learning merupakan pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Inquiry learning merupakan menemukan konsep sendiri, dan cooperative learning merupakan kerjasama kelompok. 7. Yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah A. Tes tulis, B. Praktik, C. Portofolio, D. Unjuk kerja, E. Produk. Jawabannya adalah A. Tes tertulis. Pembahasan. A. Tes tertulis merupakan teknik menilai pengetahuan. B. Praktik merupakan menilai keterampilan melakukan sesuatu. C. Portofolio merupakan kumpulan karya siswa. D. Unjuk kerja merupakan menilai keterampilan baik proses atau praktik dan hasil atau produk. E. Produk merupakan penilaian keterampilan dari hasil atau produk. 8. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah E. Praktik. Pembahasan. Menyanyikan merupakan kata kerja, sehingga yang menjadi penilaian adalah praktiknya. 9. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Proyek. Jawabannya adalah B. Produk. Pembahasan. Membuat laporan merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk, sehingga yang menjadi penilaian adalah produknya. 10. Dalam pembelajaran di kelas, terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jawabannya adalah C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Pembahasan. Salah satu penanganan anak berkebutuhan khusus adalah anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. 11. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawabannya adalah A. Pedagogik. Pembahasan. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. 12. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik, E. Kontekstual. Jawabannya adalah B. Scientific. Pembahasan. Scientific learning berarti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. 13. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka,
B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jawabannya adalah B. Menyeluruh. Pembahasan. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 14. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Jawabannya adalah D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Pembahasan. Media pembelajaran berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran, sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data. Video kisah Ken Dedes dan Ken Arok merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam pembelajaran. 15. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan disebut juga sebagai pendidikan A. Formal, B. Non-formal, C. Informal, D. Karakter, E. Kokurikuler. Jawabannya adalah C. Informal. Pembahasan. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 16. Kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. A. Rombongan kelas, B. Rombongan belajar, C. Angkatan kelas, D. Angkatan belajar, E. Tahun angkatan. Jawabannya adalah B. Rombongan belajar. Pembahasan. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. 17. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching dan learning. Jawabannya adalah C. Discovery learning. Pembahasan. Pembelajaran discovery learning adalah pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verification, dan menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. 18. Media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel berita media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, E. Berita perkiraan cuaca televisi. Jawabannya adalah C. Potongan artikel berita media cetak. Pembahasan. Tujuan pembelajaran tentang banjir: 1. Penyebab banjir, 2. Gambaran bahaya banjir, 3. Kerugian akibat banjir, 4. Cara menanggulangi banjir. Potongan artikel berita media cetak mencakup keempat tujuan pembelajaran banjir tersebut. 19. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Jawabannya adalah E. Objektif. Pembahasan. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 20. Bu Linda adalah seorang guru kelas. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh,
D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah C. Menyeluruh. Pembahasan. Dalam hal ini, Bu Linda menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik, berarti penilaiannya mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. 21. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran A. Sistematis, B. Beracu kriteria, C. Terpadu, D. Objektif, E. Akuntabel. Jawabannya adalah C. Terpadu. Pembahasan. Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 22. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Jawabannya adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Pembahasan. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. 23. Terdapat KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan meter. Yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah A. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang, B. Menjelaskan perbedaan ketepatan mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur standar dan alat ukur tidak standar, C. Menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam pengukuran, D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda, E. Menyebutkan jenis-jenis alat ukur standar, besaran, dan satuan panjang. Jawabannya adalah D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Pembahasan. Kemampuan esensial sesuai KD adalah menerapkan. C3. Opsi A mengarah pada kemampuan analisis, C4. Opsi B dan C merupakan indikator esensial memahami, C2. Sedangkan opsi E merupakan indikator esensial mengingat, C1. Jawaban D merupakan yang menuntut kemampuan menerapkan, bisa menjabarkan cara pengukuran atau mengukur. Untuk aspek kemampuan melakukan pengukuran yang sebenarnya bagian dari menerapkan biasanya ditagih melalui KD keterampilan atau KD pada KI 4. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawabannya adalah A. Representative feedback. Pembahasan. Representative feedback adalah salah satu karakteristik massa adalah komunikasinya bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Maka, dalam hal ini biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan atau representatif. 25. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah D. Proyek. Pembahasan. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, dan memecah masalah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.